Ya pemirsa, ribuan wisatawan mulai padati kawasan wisata Puncak di libur panjang akhir pekan. Di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan bahkan mengular hingga sepanjang 1 kilometer. Memasuki libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan mulai terpantau padat oleh kendaraan yang mayoritas plat B asal Jakarta. Sejumlah personel kepolisian dari Satlantas Polres Bogor diterjunkan untuk mengamankan kelancaran jalur di wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Sementara di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, arus lalu lintas juga terpantau padat pada Sabtu pagi. Titik kepadatan terlihat di Simpang Ledeng Bandung menuju Lembang. Padatan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dari kawasan Jabodetabek. Polres Cimahi pun memberlakukan sistem satu arah atau one way secara situasional untuk mengurai kepadatan. Ya pemirsa, ruas Jalan Yosudarso yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Sabtu malam terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya kemacetan dan antrian kendaraan yang mengular seperti beberapa hari lalu. Masih terlihat sejumlah truk kontainer melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok dan sebaliknya menuju arah Cempaka Putih. Namun arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sebelumnya pemirsa, pada Kamis dan Jumat kemacetan mengular terjadi di ruas Jalan Yosudarso menuju ke arah pelabuhan. Mana ratusan kendaraan tak bisa bergerak selama lebih dari 3 jam. Kemacetan disebabkan oleh penambahan volume bongkar muat di Pelabuhan New Priok Container Terminal 1. Peningkatan bongkar muat ini terjadi karena ada 3 kapal yang berlabuh di luar jadwal seharusnya. Selain itu, pelabuhan NCPT 1 memiliki kapasitas bongkar muat 2.500 kontainer per hari, tetapi pada Kamis volume bongkar muat meningkat 2 kali lipat. Sementara itu pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba dua kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu dua sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan pertanyaannya apakah ada kompensasi untuk teman-teman. Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik kos. Itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo
Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan. Dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib disebut pendalaman karakter, butuh riset mendalam dan latihan yang panjang. Umat Katolik menggelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan bisa menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib.
apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan juga latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Mas, untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, di mana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagi referensi bahkan dari sesosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa, bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan Salib tahun ini bertajuk Mater Purisima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, merespon perkembangan teknologi digital yang kian pesat, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar fokus group discussion yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Salah satu agenda diskusi ini yakni membahas urgensi pembaruan regulasi penyiaran di tanah air. Guna mendukung berkembangnya industri penyiaran serta kehadiran platform digital yang belum tertampung dalam regulasi penyiaran, Kadin Indonesia menggelar fokus group discussion. Poin pembahasan yang dihadirkan yakni kesetaraan perlakuan antar media konvensional dan media digital, serta media berbasis over the top dalam regulasi. Fokus group discussion dengan tema harmonisasi regulasi penyiaran di era konvergensi ini turut dihadiri Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, serta pihak akademisi dari Universitas Indonesia dan BINUS. Diperlukan pengaturan terhadap perkembangan industri sekarang, industri media. Karena apa? Karena landscape industri sudah berubah. Sekarang sudah dengan teknologi internet itu sudah berkembang sekali platform-platform yang dikenal masyarakat, platform digital. Jadi landscape industri ini memang tidak tertampung di dalam existing undang-undang penyiaran. Ada yang harus dibenahi segera. Nantinya hasil diskusi terkait pembaruan regulasi penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital akan disampaikan ke Komdigi serta Komisi 1 DPR RI. Dari Jakarta, Muharrin Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.